Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok J yang beranggotakan Mega Utami, NIM 2018-017-036, dan saya sendiri Azkar Ridhofalevi, NIM 2018-017-037. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Rugi Fiskal dan Strategi Perpajakannya. Dalam menyiasati kerugian perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah, yaitu antara lain: yang pertama, melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap; yang kedua, melakukan penggabungan usaha; yang ketiga, menunda biaya penyusutan. Ini nanti akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap itu dilakukan karena apa sih? Jadi, revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan, karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang maupun karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Jadi, tindakan revaluasi dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar yang dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian, tindakan revaluasi ini akan memberi manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, posisi kekayaan perusahaan yang tercermin dalam neraca perusahaan akan menunjukkan posisi yang sama atau mendekati harga pasar yang wajar, sehingga nilai solvabilitas perusahaan akan semakin tinggi di mata investor atau calon investor dan pemakai laporan keuangan tersebut. Di sini semakin solvable suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan para investor atau calon investor terhadap bonafiditas perusahaan, dan akan semakin tinggi pula nilai perusahaan yang dicerminkan dengan semakin baiknya nilai saham perusahaan tercatat di pasar modal. Terus yang kedua, terjadi peningkatan struktur modal sendiri, di mana debt to equity ratio atau DER atau perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan akan lebih mudah menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham dan untuk meningkatkan likuiditasnya. Terus yang ketiga, perhitungan biaya dan penghasilan dilakukan secara lebih wajar. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Terus kemudian dalam melakukan revaluasi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah perusahaan mengalami rugi atau memperoleh laba fiskal? Terus yang kedua, apakah rugi fiskal tersebut sudah pernah dikompensasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya, dan kapan batas terakhir kompensasi kerugian tersebut? Terus yang ketiga, bagaimana dampak revaluasi tersebut terhadap beban pajak di masa yang akan mendatang? Selanjutnya, penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Nah, perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dalam hal ini, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, jika perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, maka perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakannya. Terus yang kedua,
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan terhadap yang pertama, seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Yang kedua, seluruh aktiva tetap berwujud, tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dalam hal ini menyangkut yang pertama, penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terus yang kedua, sisa kerugian tidak dapat diperhitungkan lagi dalam penentuan pajak penghasilan yang bersifat final atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga, pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dapat dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Terus yang keempat, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap harus mendapatkan persetujuan DJP dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 12/PJ/2009. Kemudian, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tersebut, nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Nah, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dapat dikapitalisasi menjadi modal saham dan saham tersebut dapat dibagikan kepada pemegang saham berupa saham bonus. Nah, saham bonus yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dibagikan kepada pemegang saham bukan merupakan dividen, sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan. Kemudian, pengukuran aktiva tetap berdasarkan PSAK berbasis IFRS. Dalam hal ini, suatu entitas atau perusahaan atau badan diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan akuntansinya dalam mengukur aset atau aktiva tetap setelah pengakuan awal. Suatu entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Sebagaimana dalam Peraturan PSAK nomor 16 paragraf 29 IAI SAK per 1 Juli 2009. Yakni yang pertama, model biaya atau cost model. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Terus yang kedua, model revaluasi atau revaluation model. Model ini setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi ini harus dilakukan dengan teratur untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.
Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggabungan usaha atau merger. Penggabungan usaha ini adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Kemudian, peleburan usaha. Ini merupakan sebuah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Merger ini dilakukan untuk menyelesaikan kemelut keuangan di salah satu bank peserta karena dengan merger dan akuisisi akan meningkatkan modal perusahaan sehingga CAR akan meningkat dan dapat memanage biaya serta memperbesar margin bunga pinjaman. Selanjutnya, wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri atau wajib pajak yang dilebur. Kemudian yang kedua, wajib pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Kemudian yang ketiga, sebaliknya penyusutan atas harta yang diterima bagi pihak yang menerima pengalihan harta tersebut dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Selanjutnya, wajib pajak yang melakukan merger wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. Yang kedua, wajib pajak harus melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. Dan yang terakhir, wajib pajak harus memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak di dalam bidang usaha tertentu dengan kriteria bahwa harta berwujud tersebut berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu dalam bidang usaha kehutanan, industri perkebunan tanaman keras, dan usaha peternakan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk sebagai pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.